Good news Indonesia, saham perusahaan penerbangan favorit kalian, maskapai tercinta kalian Garuda Indonesia, per hari ini harga sahamnya udah naik hampir 200% loh. Gila, ini luar biasa banget ya. Kok bisa ya? Investor tuh berlomba-lomba untuk membeli sahamnya Garuda Indonesia. By the way, video ini bukan video rekomendasi jual atau beli saham Garuda ya, atau saham perusahaan lain yang enggak. Kita mau bahas secara faktual tentang perjalanan Garuda Indonesia. Kenapa ini penting kita bahas? Karena Garuda Indonesia baru saja dapat resmi loh dukungan dana dari Danantara, nilainya luar biasa, sekitar 30 triliun. So jangan di skip video ini karena kita baru aja ya kemarin pulang jalan-jalan nih bersama teman-teman investor dari Benix Investor Group. Dan kita punya banyak oleh-oleh buat kalian ya, para investor di luar sana, dan khususnya buat para penggemar penerbangan maskapai Garuda Indonesia. Jadi teman-teman lihat ya di video itu kita udah jalan-jalan di Garuda Indonesia, ketemu sama manajemennya, kita lihat tempat servis pesawatnya, hanggarnya, bagaimana sistem radar mereka monitoring pergerakannya. Wah, pokoknya luar biasa deh. Dan di situ gue menemukan banyak kekagetan. Hal yang luar biasa bahwa ternyata Garuda Indonesia itu dipercaya loh untuk melaksanakan ya servis, mereparasi untuk beberapa jenis pesawat yang bahkan negara lain itu nggak mampu. Mereka bahkan sampai kirim ke Indonesia buat apa, servis pesawatnya. Padahal tadinya ya gue tuh berpikir udahlah kalau Garuda Indonesia nggak bisa bagus-bagus, nggak profit-profit, udah tutup aja lah. Tapi setelah gue datang ke sana gue lihat wah ini ada banyak knowledge loh, ilmu, pengetahuan yang sebetulnya bisa kita preserve, bisa kita manfaatkan buat kemajuan bangsa kita. Karena sadar nggak sadar teman-teman tahu ya, banyak negara itu mengandalkan penambahan GDP-nya, bahkan Singapura aja lebih dari 4% loh GDP-nya disumbangkan dari sektor penerbangan. Makanya penting banget nih Prabowo kalau pengen Indonesia GDP 8%, industri penerbangan tanah air ya harus bangkit, bukan dibikin nyungsep. So di sini gue mau bawa berita yang menurut gue luar biasa dulu ya. Tentu ada hal baik, ada hal buruk dari kunjungan itu. Gue mau bahas yang bagus-bagusnya. Yang pertama, Garuda Indonesia gue salut, mereka berani ganti direksinya, bahkan sekarang masukin orang asing. Jadi teman-teman udah tahu ya sekarang BUMN boleh pakai direktur dari asing. Dan gue setuju dengan ini. Makanya lu jangan suka kemakan hoax tuh, media tempe bacem yang bilang Indonesia tidak nasionalis, Indonesia digadaikan. Enggak. Kalau memang kita nggak bisa jalanin itu ya kita hire aja orang yang lebih canggih. Nggak peduli warna kulitnya kuning, merah, pelangi-pelangi, abu-abu, pink sekalipun, bebas. Yang penting apa, perusahaan kita maju, profitable. Ya demi bangsa kita. Orang tim bola Indonesia aja PSSI yang lu suka itu aja pelatihnya pakai Sintayong dari Korea. Tambah bagus gak? Ya tambah bagus. Jadi buat apa kita harus ngotot, harus nasionalis, harus pribumi, yang ada makin korup, makin nyungsep, aduh bodoh banget. Udahlah, hilangin mentalitas budak lu itu. Kita harus profesional mengelola perusahaan kita, karena ini kan badan usaha milik negara, bukan badan amal milik negara gitu ya. Jadi jangan kebalik-balik logika lu. So gue sangat apresiasi kedatangan 2 direktur baru nih di Garuda Indonesia. Yang pertama namanya Neil Raymond Mills. Dia mantan CEO ya di perusahaan penerbangan dari India namanya SpiceJet. Nah dia ini agak unik nih, kontrarian nih, ilmunya luar biasa. Menurut gue ajaib. Karena dia satu-satunya CEO yang ketika dia masuk ke sana perusahaannya juga bukan dalam kondisi sehat, tapi dia punya nyali tinggi. Ketika dia jadi CEO, apa yang dia lakukan, dia ambil rute-rute yang sebetulnya gak terlalu seksi, bahkan cenderung berbahaya, tapi sebetulnya kurang pesaing. Jadi contoh, lu tau lah Afghanistan hobinya apa, dar-der-dor. Tapi dia punya ide luar biasa. Kayaknya kita bagus nih bikin pesawat terbang dari India ke Afghanistan. Jadi dia bikin jalur penerbangan Delhi, Kabul guys. Banyak jalur penerbangan yang unik-unik, kecil-kecil. Orang suka gak masuk ke sana, gak terlihat. Tapi sebetulnya bagus, karena kompetitif. Alhasil apa? Dia berhasil menambah penghasilan perusahaan, pendapatannya naik sampai 51% hanya dalam 1 kuartal. Ini amazing nih, Neil Raymond Mills. Sekarang si Raymond Mills udah pindah nih ke Garuda Indonesia, dia pegang divisi transformasi. Nah ini bagus nih divisi transformasi Garuda Indonesia, karena memang orang-orang di Garuda itu karyawannya banyak yang harus ditransformasi. Kalau istilah gue sih direformasi. Atau kalau perlu dibersih-bersih lah. Perlu dilakukan. Dan ini harus pakai tangan orang asing. Kenapa? Jadi dia gak ada ngerasa enak. Oh ini anak jenderal ini. Oh ini sepupu si Anu. Ini peliharaannya menteri ini. Ah udah gak peduli. Cut semua. Harusnya dia punya nyali buat itu. Lalu yang kedua, direktur kita yang baru di Garuda Indonesia, orang asing juga, itu ada namanya Balagopal Kundufara. Ini bagus. Kenapa? Karena dia udah punya pengalaman 25 tahun membangun Singapore Airlines. Ya lu bayangin aja, orang Singapura aja gak malu-malu pakai orang India buat membangun Singapore Airlines. Ya kenapa kita juga enggak lakukan yang sama?
supaya tambah sukses Garuda Indonesia. Jadi buat teman-teman ya, Bala Gopal ini punya pengalaman di bidang keuangan penerbangan, spesifik loh, financial di dunia penerbangan. Dan dia ya saking hebatnya membawa penerbangan Singapore Airlines, dia pernah mendapat penghargaan loh, Best Crisis Management Solution. Ya, dia menang Adam Smith Awards di tahun 2021. Jadi nggak salah pilih nih menurut gua ya, kita bawa orang ini untuk menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko di Garuda Indonesia. So well done lah, salut gua. Ini betul-betul pencapaian yang luar biasa karena gua udah bertahun-tahun bilang BUMN kita ini harus direformasi. Isinya cuman badan amal aja, korupsi, orang dalam, tetangga, peliharaan, anak, cucu, ponakan, sampai kakek, nenek moyang pun ada di sebuah BUMN. Itu udah harus direformasi lah, kita harus maju punya pikiran. So gua sangat senang ketika kita mau hire ekspatriat asing. Apalagi teman-teman tahu ya, Garuda Indonesia ini ya suka nggak suka ya, walaupun perusahaannya udah berkali-kali nih hampir bangkrut, korupsinya juga banyak banget, direktur Garuda Indonesia ini dikarungin ya. Ya suka nggak suka, memang pelayanan Garuda Indonesia itu bagus dan beberapa kali menang award. Ya misalkan dia dapat penghargaan dari Skytrax 5-star airline. Bahkan dia juga dapat penghargaan bergengsi yang setingkat Oscar lah di dunia penerbangan ya, bukan cuma Skytrax, tapi dia menang Freddie Award, dia menang 3 penghargaan loh dari Freddie Award. Jadi di sini kita bisa lihat ya dari segi kualitas pelayanan, ya memang Garuda Indonesia hebat. Tapi dari segi operasional, belum tentu. Kenapa? Karena perusahaan ini udah berkali-kali sekarat. Sampai kemudian di posisi terakhir mereka diinjek dana dari Danantara. Nilainya berapa? 30 triliun. Gila, luar biasa besar nih. Tapi dengan penghargaan begitu banyak ya Garuda Indonesia, kok bisa-bisanya perusahaan ini rugi terus tahun 2025 semester 1. Mereka rugi 2,3 triliun. Tahun sebelumnya rugi 1,6 triliun. Jadi perusahaan ini betul-betul ya badan amal milik negara lah. Bukan badan usaha guys. Belum naik level mereka ke sana. Kenapa bisa begitu? Ya kita simpel aja guys. Ini ada beberapa hal yang gue mau address di sini. Yang pertama itu faktor TBA, tarif batas atas. Lu tahu ya, ini gue mau kasih sedikit masukan nih buat pengelola negara, administratur negara kita. Karena berulang kali Garuda ini diinjek. Dan gue yakin itu hal yang bagus. Tapi kalau nggak dirubah tata kelolanya, suprastrukturnya, infrastrukturnya, gue yakin Garuda Indonesia nggak bakal lama kolaps lagi. Siapapun direkturnya, kok bisa? Ya ini masalah akut yang namanya tarif batas atas. Ya teman-teman tahu lah, lu kalau naik mikrolet, naik angkot, lu naik kereta, lu naik busway, itu semua disubsidi guys. Kenapa? Supaya harga tiketnya murah. Dan mereka juga ada tarif batas atas, tarif batas bawah, supaya nggak kemahalan. Jadi lu boleh jual tapi nggak boleh harga tertentu ya. Lu nggak boleh naik tiket KAI misalkan tiketnya 100.000 dari Tebet ke Pasar Minggu, nggak boleh. Jadi udah diatur lah supaya harga tiket itu tetap murah. Bagus nggak? Bagus. Ini yang namanya PSO, Public Service Obligation. Maksudnya apa? Ini perusahaan jawatan publik, jawatan umum. Jadi untuk melayani publik, harganya nggak boleh mahal-mahal banget. Kalau bisa harganya terjangkau lah buat semuanya. Bagus. Tapi ini jadi masalah buat Garuda Indonesia. Kenapa? Karena teman-teman ya, lu tahu ya, dunia pesawat itu ada 2 jenis pesawat. Yang pertama pesawat jenis LCC, low cost carrier. Yang kedua pesawat full service carrier. Jadi low cost carrier ya kalau lu terbang naik pesawat-pesawat yang murah. Contohnya ya lu udah tahu lah, Lion Air. Atau lu terbang naik Citylink. Ya itu murah, fokusnya pada harga yang murah. Di situ lu nggak dapat makanan, lu nggak dapat entertainment juga, nggak dapat TV yang bagus. Tempat duduk lu juga nggak terlalu nyaman, kakinya sempit. Lu senggol-senggolan lah, senggol pundak, senggol kaki, senggol lutut, bagus lah. Jadi lu lebih romantis lu sama pasangan lu. Tapi ya itu dia, ya mungkin kurang nyaman karena memang harganya yang murah. Itulah low cost. LCC. Nah ada satu lagi yang namanya FSC, Full Service Carrier. Ini contohnya Garuda Indonesia. Harga tiketnya tentu lebih mahal karena lu dilayanin full service, tempat duduknya lebih nyaman, jaraknya juga lebih jauh, lu dapat makanan, lu dapat entertainment, jadi jauh lebih bagus lah pelayanannya. Yang menjadi masalah adalah tarif batas atas TBA. TBA itu sudah diatur sejak tahun 2019 oleh Kementerian Perhubungan dan sampai detik ini nggak pernah naik. Ini akibatnya jadi masalah guys. Apalagi diperlakukan seolah-olah Garuda Indonesia ini PSO, Public Service, perusahaan yang melayani publik, kayak angkot. Ya harganya harus murah terus, padahal aneh, dia pesawat full service bukan pesawat murah. Nah teman-teman harus tahu ya, ini yang gue mau bilang dan Prabowo ini harus denger ini. Kalau lu masih sayang sama Garuda Indonesia, Prabowo, timnya nih harus lakukan perubahan struktural nih di Kementerian Perhubungan karena goblok banget. Lu tahu tarif batas atas pesawat, udah aneh lah kalau Garuda Indonesia harus ikut kok, soalnya dia bukan angkot ya. Dan dia juga harganya mahal. Orang yang naik Garuda Indonesia kok sama dengan naik Lion Air, itu udah beda lah, jenis pesawatnya beda. Satu Avanza, satu Mercedes-Benz kok sama arus, kan aneh. Tapi ya sudahlah, ketololan ini udah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Yang gue mau komplain adalah untuk menyusun tarif batas atas itu ada komponen jarak penerbangan, ada komponen berapa half tour yang dihabiskan. Jadi termasuk
gaji operasional segala macam itu ada banyak lah situ. Yang gue mau bilang adalah tarif batas atas ini nggak berubah dari tahun 2019 sampai tahun ini 2025. Jadi udah 6 tahun ini nggak berubah. Padahal kalau lu lihat ongkosnya penerbangan itu udah naik tinggi. Contoh tahun 2019 harga aftur itu cuma 9.500 per liter. Hari ini sudah 12.700 per liter. Alias naik 3.200 rupiah per liternya. Atau naik 34%. Terus apa? Biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan di tahun 2019 itu cuma 4 triliun. Ya tahun ini tentu naik karena UMR naik dong. Biaya-biaya lain naik dong. Listrik aja naik, sewa tempat naik jadi 5,2 triliun alias naik 29%. Jadi biaya pemeliharaan udah naik. Yang paling parah adalah, sebentar guys. Sebelum kita lanjut videonya. Halo goodies guys, teman-teman investor, BENIX Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu, dan interaksi langsung ya. Karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih, dengan pembicara yang spesial juga karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial BENIX, cuma ada 1 tahun sekali yang namanya BENIX Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. Ikut di sini sangat happy lah ya. Jadi banyak sekali membuka wawasan baru, terutama banyak bocoran-bocoran mengenai kebijakan maupun emiten yang akan terbang selanjutnya. Jadi puas sekali sih dengan ini. Kalau tahu Pak Ben di YouTube sendiri kan lebih pinggir jurang, ini lebih pinggir lagi lah ini. Mengikuti BENIX Investor Summit ini setelah 2 kali saya mendapatkan manfaat bahwa kalau kita bisa memahami fundamental atas perusahaan dan forecast untuk perusahaan kedepannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan selama setahun ini. Dan saya harapin kalau untuk BENIX Investor Summit 2025 diadakan, saya pasti akan ikut lagi. Salam cuan. So, siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025. BENIX Investor Summit 2025 segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat, ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari. Dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Dari jam 9 pagi sampai malam. So, tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye-bye. Yang paling parah adalah biaya kurs. Teman-teman tahu, kita beli aftur terbang, belinya pakai dolar. Ingat negara Indonesia hobinya memperkaya Timur Tengah dan Singapura. Jadi kita impor itu barang pakai dolar. Dolar di tahun 2019 itu cuma 14.000 rupiah. 1 dolarnya. Tahun ini 1 dolar udah 16.500. Jadi sudah naik lebih dari 2.500. Jadi lu udah lihat kenapa kita bodoh banget. Harga aftur udah naik tinggi, belinya pakai dolar, harga dolar juga makin naik. Dan lebih ngeri lagi, bensinnya itu kita beli pakai dolar, pesawat terbang juga kita beli pakai dolar. Pesawat Boeing, Airbus kita beli pakai dolar. Servis pesawatnya pakai apa? Dolar. Biaya spare part harus impor, udah kena pajak lagi nih, pajak impor. Terus belinya pakai dolar juga. Habis sudah margin pesawat terbang. Akibatnya apa? Jangan heran kalau ya kolaps terus. Dan yang paling sadis, udah semua biayanya dalam dolar. Afturnya beli pakai dolar, bensinnya pakai dolar, pesawatnya beli pakai dolar, spare partnya pakai dolar. Penghasilan Garuda Indonesia dalam rupiah. Akibatnya apa? Ya makin tertekan, siapapun direkturnya bakal hancur kalau masih begini konsep pemikiran Republik kita. Bahwa Garuda Indonesia harus hancur. Atau memang sengaja tarif batas atas ini dipermainkan dan tidak dirubah-rubah supaya menghancurkan Garuda Indonesia dan menguntungkan maskapai toko sebelah, maskapai Singapura. Lu udah tahu dong maksudnya. Karena kan logikanya tarif batas atas, tarif batas bawah itu hanya untuk pesawat murah. Ya dia yang diuntungkan, ya selalu bermain di level murah, dia yang happy. Tapi ketika maskapai full service seperti Garuda Indonesia harus ikut yang sama, ya tentu nggak akan kompetitif. Biayanya dia udah jauh lebih mahal karena dia pesawat full service. Jadi dari sini udah bisa lihat harus direformasi Kementerian Perhubungan.
pecat menterinya. Habisin udah orang-orangnya itu nggak bener. Orang dari 2019 sampai tahun 2025 kok nggak dirubah. Tata kelolanya ini gimana? Dan teman-teman tahu ini sangat merongrong keuangan Garuda Indonesia. Lu tahu ya komponen selain tarif batas atas itu, ya gue mau bilang, ketika lu beli tiket nih, lu terbang ya pakai Garuda Indonesia, lu bayar 1 juta. Lu tahu nggak sih mayoritas duit itu ternyata larinya bukan ke Garuda Indonesia loh. Ternyata mayoritas pergi ke pengelola bandara, lalu pergi ke Pertamina. Kok bisa teman-teman? Lu tahu ya rasio ya aftur terhadap pendapatan usaha Garuda Indonesia itu udah sampai lebih dari 30% loh. Jadi lebih dari 30% penghasilan Garuda Indonesia pergi ke Pertamina. Bahkan di 2025 ini aja ya lebih dari 7,8 triliun rupiah duit ngalir dari Garuda Indonesia ke Pertamina buat belanja aftur yang overprice itu. Lebih murah beli aftur ya di Singapura. Jadi lu bisa lihat gila Garuda Indonesia hidup ada di dunia ini cuma untuk memperkaya Pertamina yang isinya ya mafia brengsek, aneh banget. Dan udah gitu ya ini dibilang harus profit, namanya juga badan usaha milik negara bukan badan amal, tapi kok diperlakukan seolah-olah ini perusahaan PSO, Public Service Obligation. Kenapa ini menurut gua nggak fair? Karena simple aja lah. Artinya gini, Garuda Indonesia sibuk memperkaya Pertamina ya. Padahal dia harus jual tiket semurah-murahnya. Padahal dia bukan pesawat murah. Tapi wajib jual harga murah. Akibatnya keuangan perusahaan terganggu. Karena kalau lu pakai logika yang sama, perusahaan Public Service Obligation, jawatan umum, contoh kereta api Indonesia, itu disubsidi loh sama negara. Tahun ini aja subsidi kereta api Indonesia itu sampai 5,8 triliun. Ya makanya lu beli tiket murah kan. Belum itu. Lu naik kapal, Pelni, disubsidi itu hampir 3 triliun. Jadi semua disubsidi. Giliran Garuda Indonesia naik pesawat, boleh gak isi Pertalite? Nggak bisa. Tapi lu kalau naik angkot, plat kuning, mikrolet, boleh gak isi bahan bakar subsidi? Pertalite? Boleh. Karena untuk publik. Tapi kalau Garuda Indonesia, lu harus beli aftur di harga yang mahal juga. Ya nggak fair. Dan sampai kapanpun ya bakal nyungsep. Karena dia harus beli itu. Kalau mau fair, ya kalau lu pengen Garuda Indonesia jualnya murah terus, subsidi harga tiketnya dengan cara apa? Ya subsidi afturnya. Fair lah. Ya public service. Murni. PLN disubsidi, Pertamina disubsidi, Pelni disubsidi, PT KAI juga disubsidi. Makanya lu juga jangan heran ya, banyak perusahaan-perusahaan pesawat terbang di luar negeri, bahkan kayak Qatar, Singapore Airlines, Malaysia. Ya lu sadar gak sih sebetulnya mereka bisa kompetitif karena disubsidi oleh negara. Karena negara udah lihat salah satu kunci pertumbuhan GDP itu adalah pesawat terbang. Pesawat terbang harus sehat. Kenapa? Karena mereka yang bawa turis asing, mereka pintu gerbang menuju negaranya. Teman-teman kaget gak sih kalau gue bilang ya, Thailand aja udah bikin program subsidi loh, 200.000 tiket pesawat bakal dia subsidi. Gratis. Gila gak? Supaya hidup. Karena dia tahu kayak Indonesia ya, banyak dulu orang pengusaha buka kebun di Pangkalan Bun, buka usaha di Papua, buka usaha di Maluku. Tapi kemudian ditutup karena gak profitable. Ngapain juga jalanin penerbangan, orang beli aftur yang gak harga subsidi juga, akibatnya banyak maskapai tutup tuh. Akibatnya banyak tuh pengusaha-pengusaha investor dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur gak lagi-lagi invest di Kalimantan, di Sulawesi. Akibatnya lapangan kerja bukan makin terbuka lebar, makin sedikit. Thailand udah lihat ini, makanya dia subsidi 200.000 tiket pesawat gratis loh. GDP mereka itu bisa kontribusinya hampir 10% pertumbuhan GDP-nya dari pesawat terbang. Nilai subsidinya itu cuma 700 juta baht Thailand. Tapi dampak ekonominya sudah mereka hitung bisa sampai 8,8 miliar baht. Hebat loh, itu sekitar 240 juta dolar. Jadi mereka udah lihat, oh yang cuan itu perekonomian kita ketika tiket pesawat itu disubsidi. Tentunya yang disubsidi ya bukan pesawat-pesawat Singapura lah, yang kita subsidi ya pesawat Indonesia, Citylink sama Garuda. Logis-logis aja lah karena mereka membantu pertumbuhan ekonomi kita. Yang lucunya kalau lu lihat ya, berita tentang subsidi Thailand itu munculnya bukan di koran Thailand, tapi di koran Vietnam. Dan Vietnam langsung ketakutan. Wah nanti makin banyak wisatawan yang jalan-jalan di Thailand. Wah nanti makin banyak turis asing yang datang ke Thailand. Wah panik Vietnam, makanya beritanya bukan naik di koran Thailand loh. Berita ini munculnya di koran Vietnam. Makanya jangan heran kalau gak lama setelah itu Vietnam juga lakukan yang sama. Dia gak mau kalah. Vietnam memberikan subsidi buat pesawat terbang domestik mereka. Terus gimana dengan Indonesia? Ya tentu Indonesia pengen melanjutkan ketololan itu. Kalau bisa bangkrut lagi kenapa tidak? Akibatnya apa? Ya program subsidi aftur ini kalau memang Pertamina disuruh rugi terus. Kalau Pertamina memang disuruh jadi kayak angkot mikrolet.
Public service obligation, harga harus murah-murah, kalau bisa gratis terus umur hidup. Bahkan Prabowo bilang tiket harus murah, padahal itu high season. Normalnya bisnis pariwisata, bisnis hotel, bisnis catering, bisnis pesawat terbang, harga tiket itu naik. Tapi kan Prabowo cinta rakyat Indonesia, oke, dimaklumi. Ya silakan, tapi harus siap kalau Garuda Indonesia bangkrut lagi. Terus kalau nggak mau bangkrut lagi gimana? Ya fair, afturnya disubsidi dong sama negara supaya pertumbuhan ekonomi kita bisa naik 8%. Apakah negara rugi? Enggak. Pertamina tambah untung? Iya, udah pasti. Tapi satu yang pasti di sini, industri penerbangan di negara manapun yang sehat, yang didukung sama pemerintah, itu bisa berkontribusi sampai 10% dari GDP mereka loh. Ngeri loh. Contoh bahkan negara seperti Singapura ya, kontribusi netnya itu bisa di atas 2% karena industri penerbangannya maju. Nah, Thailand sama Vietnam juga pengen GDP-nya lebih dari 10% pertumbuhannya. Akibatnya apa? Mereka injek ke industri penerbangan. Ya, sayangnya di Indonesia malah ditolak subsidi afturnya. Akibatnya ya maskapai kita tidak kompetitif. Padahal kan negara-negara lain sibuk aja terus mensubsidi pesawatnya mereka. Ingat, semua ada hitungannya. Berapa nilai ekonomi yang bisa dibawa? Kalau misalkan makin banyak orang Indonesia yang jalan-jalan ke Kalimantan, yang membawa duitnya buka usaha di Sulawesi, wah perputaran duitnya nggak bakal di Pulau Jawa terus. Pasti beredar kemana-mana. Ujung-ujungnya apa? Pertumbuhan ekonomi merata ke seluruh Indonesia. Sesuai harapan Sumitronomics, pembangunan rural area, pembangunan Indonesia dari wilayah-wilayah terluar bisa jadi kenyataan. Tapi ya sayangnya ya kita masih jauh lah dari harapan kita, karena ya Garuda Indonesia pun hari ini jumlah pesawatnya juga nggak maksimum, karena kita bahkan nggak bisa nampung kuota haji. Lucu banget, ini udah pasti proyek yang pasti cuan, haji, umroh udah pasti cuan lah. Tapi ya mereka bahkan harus sewa pesawat dari toko sebelah, itu disayangkan. Jadi gue mau kasih tahu lah 3 tantangan utama ya buat penerbangan di Indonesia, dan ini harus dicatat nih sama timnya Prabowo. Kalau pengen Indonesia GDP 8%, itu nyawanya juga ada loh dari sektor penerbangan. Ya, pertama ya soal TBA, lagi-lagi ya tarif batas atas. Ini tahun 2019 Kementerian Perhubungan bikin, sampai sekarang masih goblok juga, nggak dirubah-rubah, padahal UMR udah naik terus. Kurs dolar rupiah udah berubah makin mahal terus. Biaya aftur udah makin mahal terus, semua udah makin mahal, tapi masih pakai format penghitungan di tahun 2019. Akibatnya apa? Struktur biaya perubahannya ya udah naik signifikan. So, ini harus segera diadres nih soal tarif batas atas. Kementerian Perhubungan ini kerjanya apa sih? Harus diperiksa sama Kejaksaan Agung. Ada apa ini? Karena tarif batas atas ini menguntungkan toko sebelah. Apa sengaja ini dipelihara supaya Garuda Indonesia bangkrut terus, toko sebelah makin kaya raya? Ya kita udah tahu oligarki di belakangnya. Kita minta Jaksa Agung, Profesor Burhanuddin, periksa ini toko sebelah. Periksa ini Kementerian Perhubungan nih. Kok ada apa ini? Kebodohan apa yang kita lakukan di sini? Karena terus terang Garuda Indonesia, kita semua sayang sama Garuda Indonesia. Ini maskapai kebanggaan kita. Kok sengaja dikerdilkan sama Kementerian Perhubungan? Periksa nih, ada apa ini? Tolong Kejaksaan, segera periksa nih Kementerian Perhubungan nih. Yang kedua ya, gue udah mention soal biaya. Komponen biaya mereka paling besar ya bayar Pertamina. Makanya utang Garuda paling besar ya, salah satunya ke Pertamina triliunan. Dan ini beban loh buat Garuda Indonesia. Artinya ya dia terbang cuma buat memperkaya perusahaan lain. Nah, ini lucu, dan ini negara harus take over di sini karena ya semua biaya itu udah naik tinggi loh. Lu gua kasih contoh lah, penerbangan dari Cengkareng ya Soekarno-Hatta ke Denpasar tahun 2019 itu biayanya sekitar 194 juta. Tahun 2019, 6 tahun yang lalu. Hari ini tahun 2025 biayanya udah naik jadi 269 juta. Artinya ini peningkatan hampir 80 juta guys. Jadi biaya penerbangan udah naik tuh sekitar 40%. Tapi tarif batas atas sampai hari ini nggak berubah. Ini sangat bahaya sih. Dan biaya kan tadi gue cuma sebut aftur. Ada biaya lain juga. Soal apa yang keluar banyak? Pengelolaan bandara. Ketika Garuda Indonesia merugi. Pertamina dapat duit. Ada lagi satu lagi yang diuntungkan, pengelola bandara, Angkasa Pura. Ketika Garuda Indonesia rugi triliunan, lu tahu apa yang terjadi? Angkasa Pura profit triliunan. Di tahun 2025 semester 1 mereka pendapatannya aja udah 9,9 triliun guys. Gila banget ini sih. Ini betul-betul gila. Padahal asal lu tahu, yang terbang ke Amsterdam, yang terbang ke Jepang, itu bukan Angkasa Pura yang terbang, itu Garuda Indonesia yang membawa citra kita. Tapi yang kita untungkan malah airport itu, yang untungnya juga udah kebangetan menurut gue. Gue sih happy juga, bagus juga dibanding mereka rugi juga, sama-sama tolol berarti. Tapi di sini yang gue mau bilang adalah ya harusnya Garuda Indonesia mendapatkan proporsi yang sesuai lah. Kalau dibilang dia perusahaan yang harus melayani public service obligation, kasih diskon lah, minimal free PPN lah, bebaskan pajak airport lah, airport tax-nya dihilangin, pajak afturnya dihilangin. Jadi nggak mesti disubsidi juga lah. Tapi banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah buat meringankan beban Garuda Indonesia dibanding sibuk memperkaya Angkasa Pura, sibuk memperkaya Pertamina, sibuk memperkaya perusahaan lain. Karena banyak penerbangan juga yang lebih seksi, yang pasti rame, tapi tidak dikasih time slotnya ke Garuda Indonesia, malah dikasih slot waktu penerbangannya ke toko sebelah. Ini kan aneh. Harus dicek ini Kementerian Perhubungan. Kok bisa sih giliran penerbangan yang hot
dikasihnya malah slotnya ke toko sebelah, bukan ke Garuda Indonesia. Cek dong. Jadi di sini gue mau bilang bahwa gue sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Danantara pemerintahan ini ke Garuda Indonesia. Tapi masih ada masalah yang harus segera diadres. Soal tarif batas atas, cabut. Karena itu cuma menguntungkan toko sebelah, perusahaan Singapura. Udah cabut. Kalaupun lu gak mau cabut karena lu takut dengan oligarki Singapura, Prabowo takut nih sama oligarki pesawat terbang Singapura. Ya udah, biarkan tarif batas atas itu berlaku, tapi hanya untuk pesawat-pesawat murah, LCC, low cost carrier. Buat pesawat terbang yang mahal, kelas atas, full service, nggak usah ada TBA-nya. Udah gitu aja, selesai. Lalu yang kedua, harus konsisten. Garuda ini mau dijadikan angkutan umum mikrolet, plat kuning, bisa isi Pertalite, bahan bakar subsidi, ya udah, biar harganya murah. Kalau gitu afturnya jangan pakai harga Pertamina, pakai harga diskon, harga subsidi. Fair aja. Mau gimana Garuda Indonesia ini? Atau mau biarkan seperti perusahaan penyakitan Indonesia selalu jadi lelucon. Di Tokyo, di Belanda, ketika mendarat, ini Garuda Indonesia ini si tolol lagi nih datang nih mendarat. Berkali-kali bangkrut, berkali-kali harus ditolong. Jadi bahan lelucon kita sama mereka. Masa begitu sih? Padahal kita punya maskapai luar biasa hebat. Tadi gue bilang bahkan mereka bisa loh mengontrol penerbangan dari lintas negara, perubahan cuaca. Mereka punya monitor yang luar biasa canggih. Semua mereka bisa lakukan itu. Ini kita harus preserve nih knowledge ini. Sampai yang gue salut ya, gue ke beberapa hanggarnya Garuda Indonesia juga gue kaget. Ya mereka menservis banyak pesawat-pesawat internasional. Dari berbagai negara datang kirim pesawatnya buat servis di Garuda. Karena Garuda bisa menservis beberapa pesawat tertentu yang negara lain gak bisa lakukan. Itu punya knowledge yang sayang loh kalau hilang. Makanya gue sih sangat yakin ya Garuda Indonesia ini momentum yang bagus buat kita sama-sama rubah jadi lebih baik lagi. Dukung suprastrukturnya, infrastrukturnya. Suprastruktur apa, regulasinya yang mendukung dong. Orang-orangnya ditaruh yang capable. Ya tadi kembali gue bilang, dan kita harus ada konsistensi. Mau Garuda Indonesia dibawa jadi perusahaan angkot, ya bolehin pakai Pertalite subsidi. Afturnya disubsidi. Kalau enggak ya konsisten. Karena kereta api Indonesia aja disubsidi 5,8 triliun setiap tahun. Pelni pelayaran disubsidi hampir 3 triliun tahun ini. Konsisten dong. Nah kalau nggak mau lakukan itu, karena katanya harus profitable, oke, kasih insentif. Insentif apa? Insentif pajak aftur, insentif pajak tiket pesawat, insentif pajak bandara yang sebetulnya bisa dilakukan supaya Garuda Indonesia kompetitif. Karena kalau nggak, kontribusinya terhadap ekonomi nasional bisa menciut. Akibatnya GDP 8% target Prabowo tidak tercapai. Lu bisa lihat di layar kaca bagaimana signifikannya industri penerbangan terhadap GDP Singapura, terhadap GDP Malaysia, terhadap GDP Vietnam dan Thailand, kompetitor kita di Asia Tenggara. Mereka aja ngerti cara mainnya loh. Dan satu yang paling penting soal penambahan fleet. Gue yakin Garuda Indonesia sahamnya, sekali lagi bukan rekomendasi jual atau beli, tapi gue yakin Garuda Indonesia sahamnya bisa sampai 600 perak. Kembali ke kejayaannya 6 tahun yang lalu. Asal apa? Kita bisa dapat pesawat baru. Makanya kita punya harapan baik nih. Garuda Indonesia bisa mendatangkan pesawat dari Boeing, dari Airbus, apalagi karena trade war sama Donald Trump. Harusnya kita dapat akses cepat, bisa belanja pesawat Boeing lebih cepat. Karena hari ini pesawatnya Garuda Indonesia ya paling cuma sekitar 60-70 biji. Zaman dulu 2019 titik tertinggi saham Garuda ya kita punya pesawat lebih dari 100 yang terbang. Akibatnya omzet ya naik signifikan. Tapi faktanya hari ini ya bisnis penerbangan di Indonesia belum kembali ke zaman sebelum pre-COVID. Jadi kita masih belum maksimal nih. Kenapa gak kita manfaatkan ya target pertumbuhan ekonomi GDP 8% dari industri penerbangan ya seperti Garuda Indonesia ini. Dan yang terakhir, dan ini paling penting ya, karena siapapun direktur Garuda Indonesia, kalau mereka nggak bisa reformasi birokrasi pegawai, banyak raja-raja kecil nih di Garuda nih yang harus segera direformasi, dibina nih. Lu jangan kaget ya, bahkan zaman dulu ya Singapore Airlines itu begajulan parah. Isinya koruptor, rugi terus, mafia di mana-mana, bahkan organisasi karyawan di sana bisa-bisanya boikot Singapore Airlines, sempat menjadi pesawat paling berbahaya menyengsarakan di dunia. Sampai Lee Kuan Yew turun. Dulu dia dikerjain, ada penerbangan dari Dubai ke London, apa yang terjadi? Pilotnya demo, boikot, mendarat dia di Switzerland, gak mau terbang lagi. Penumpang apa? Terbengkalai, malu. Hancur nama baik Singapura. Gara-gara Singapura Airlines dikuasai raja-raja kecil. Indonesia juga sama lu. Hati-hati lu. Karena gue lihat besar banget Garuda Indonesia ini bisa jadi monster. Siapapun yang jadi direktur yang gak bisa berkutik ketika banyak mafia-mafia. Karyawan-karyawannya ini udah kayak, wah lu kan jadi direktur kalau ganti presiden paling lu ketendang. Lu paling cuma 3 tahun, 5 tahun menjabat. Gua kan bisa petantang-petenteng. Gue sudah 30 tahun di Garuda Indonesia. Wah udah jadi raja guys. Ya harus disikat ini yang model begini. Makanya gue seneng nih. Akhirnya CEO-nya naik nih. Tentara nih. Moga-moga jenderal ini bisa bersihin ini semua. Lu lihat ya Lee Kuan Yew itu di video ini ya. Begitu marahnya dia sama Singapore Airlines. Karena banyak raja-raja kecil berusaha menghancurkan Singapore Airlines. Yang ujung-ujungnya merugikan negara Singapura. Lee Kuan Yew sampai turun ngomong begini. I can tell you that when I met the SIA
pilots, I didn't meet them on TV. I met them face to face. So 5 feet across the table so they can see me and see whether I'm still vigorous, able to campaign and take them on, whether it's worth taking me on. And I offered them 2 choices. Either you argue, you stop this intimidation, which is what it was, bringing SIA right down, disrupting services, ruining its reputation, millions of dollars worth of advertisements and sales ruined within a matter of 2 weeks. It will take many, many months to repair the damage. And I said, gentlemen, and one of the captain on the committee is a founder member of Mr. Chiam's Singapore Democratic Party. And I knew it, he thought I didn't. But I first announced elections on Sunday, then I met them on Monday, so that they know I'm ready to meet them during election. I gave them a choice. Continue this, and I will, by every means at my disposal, teach you and get the people of Singapore, help me teach you a lesson you won't forget. And I'm prepared to start all over again, or stop it, get back to work, restore discipline, then argue your case. Took them 65 minutes. They did as much talking as I did. A lot of them in answer to my question. And they decided, okay, it isn't worth the fight. Why? Because they know they'll lose. They know that I'm prepared to ground the airline. They know that I can get the airline going again without them. And let there be no mistakes about this. Whoever governs Singapore must have that iron in him, or give it up. This is not a game of cards. This is your life and mine. I've spent a whole lifetime building this. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. Jadi dari situ, ini poin yang terakhir yang gue bilang soal reformasi birokrasi di Garuda Indonesia harus segera dilaksanakan. Pegawai-pegawai yang masih belagu, mental orde lama, udah dibina aja. Stalin aja bisa membina orang kok. Sekitar 2 juta orang mungkin mati di era dia. Ya, kalau di level jenderal ya harusnya lebih berani dong untuk membina karyawan-karyawan di Garuda sendiri. Karena kita ujung-ujungnya pengen Garuda tambah bagus lagi. Dan lu kalau mau bukti, ya suka gak suka memang penting ya ada tangan besi nih. Seperti Lee Kuan Yew bilang, ada tangan besi nih kalau mau bawa Garuda Indonesia jadi lebih bagus. Lu lihat nih, bahkan CEO ya Garuda Indonesia aja pernah lo dilaporin polisi sama ya asosiasi pegawai di Garuda sendiri. Jadi ini bukan hoax, di banyak negara itu airlines itu dipegang-pegang mafia. Dan ini harus segera diintervensi supaya tambah bagus bisnis penerbangan di sana. Yang ujung-ujungnya meningkatkan GDP negara itu loh. Ya sekarang ya tulang punggung perekonomian Singapura. Ya salah satunya karena ada Singapore Airlines. Kita bisa nggak punya yang sama? Bisa. Dan gue pun sangat optimis ya kalau kita bisa lakukan tadi perubahan struktural. Mulai dari jumlah pesawatnya kita tambah, manajemennya, operasionalnya, sistem maintenance kita, leasing kita, suprastrukturnya, manusianya, orang-orangnya kita rubah manajemennya jadi lebih baik lagi. Gue sih yakin Garuda Indonesia bisa kembali harga sahamnya ke zaman dulu, ke 600 perak. Sekali lagi bukan rekomendasi jual atau beli, nggak ada. Ya ini murni pandangan gue soal Garuda Indonesia yang punya potensi loh untuk bisa tumbuh lebih bagus lagi. Ya oke lah, gue apresiasi lah. Kalau lihat ya harga sahamnya dalam 6 bulan terakhir udah naik 200% ya, hampir 200%. Ya gue yakin bisa naik lebih tinggi lagi asal kita lakukan reformasi total itu di Garuda Indonesia. Dan ini eranya Prabowo nih untuk menjadi sehebat Lee Kuan Yew atau bahkan lebih hebat lagi. Nah kalau menurut lu gimana ya? Lu setuju gak ya kalau Garuda Indonesia masih punya potensi nih buat jadi lebih baik lagi, jadi lebih profitable lagi? Atau malah sebaliknya nih, justru malah makin nyungsep nih gara-gara terima duit dari Danantara 30 triliun. Dan lu setuju gak sih kalau memang negara pengennya Garuda Indonesia jual tiket harga angkot, masa dibandingkan ya naik Avanza sama naik Mercedes-Benz? Tapi ya sudahlah, lu setuju gak kalau sebaiknya ya udah pemerintah subsidi dong, subsidi pajaknya atau subsidi afturnya atau subsidi tiket pesawatnya, ya sebagaimana pemerintah mensubsidi KAI senilai 5 triliun lebih di tahun ini aja. Lu setuju yang gimana nih? Lu setuju nggak dengan solusinya Benix? Rubah birokrasinya, cabut tarif batas atas, perbaikin sistem distribusi afturnya, dan ya tadi proporsional lah mengenai ya biaya-biaya dari kebandaraan, ground handling dan lain sebagainya. Lu setuju nggak sih kalau Garuda Indonesia harus dibawa, dikawal supaya jadi lebih baik lagi? Dan tentunya ya menjadi kontributor positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Oke guys, ditunggu pandangan kalian terkait Garuda itu. Segera tulis di kolom di bawah ini. Lu setuju nggak dengan sistem reformasi yang udah dilakukan dengan suntikan Danantara, dengan direktur asing yang berpengalaman membangun Singapore Airlines? Lu setuju nggak dengan itu semua? Menurut lu gimana nih nasib Garuda Indonesia? Apakah makin sukses, makin jaya, makin profitable, atau justru malah makin nyungsep? Tuliskan ya pandangan kalian dan argumentasi kalian di kolom di bawah ini. Dan sampai ketemu ya di acara kunjungan emiten bersama teman-teman investor dari Benix Investor Group. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.